GPM Betania bentuk tim hukum untuk advokasi persoalan lahan Waititar. Jemaat GPM Betania Klasis Kota Ambon membentuk tim hukum untuk mengadvokasi persoalan lahan yang melibatkan 7 kepala keluarga warga jemaat di Waititar, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau. Lahan tersebut kini diklaim sebagai milik Kodam 15 Patimura. Ketua Majelis Jemaat Betania, Pendeta Fani Lailosa menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim kuasa hukum untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Lailosa juga menyoroti permasalahan yang terjadi belakangan ini dan meminta Kodam 15 Patimura untuk menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap warga jemaat yang telah menempati tanah tersebut secara turun-temurun. Lailosa menegaskan bahwa pihak Kodam 15 Patimura belum dapat melakukan pengukuran tanah yang diklaim sebagai aset mereka. Mengingat status hukum tanah tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain itu, GPM Betania juga membawa masalah ini sebagai rekomendasi dalam sidang ke-49 Klasis Kota Ambon untuk mendapat perhatian lebih dari Sinode GPM. Ia pun menyayangkan tindakan oknum-oknum yang berpotensi menciptakan situasi yang bisa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang telah lama menetap di lokasi tersebut. Sebagai pimpinan jemaat, saya tidak bisa tinggal diam. Ya, gelisah mereka, gelisah saya, gelisah mereka, gelisah kami para pelayan yang ada di jemaat GPM Betania. Dan karena itu saya berharap Kodam harus bijaksana. Sebab mereka tempati tempat itu bukan baru 1-2 tahun, sudah puluhan tahun dari orang tua leluhur mereka. Dan tidak etis kalau Kodam sendiri yang memang belum punya hak penuh atas tanah itu menyuruh warga jemaat atau umat saya untuk keluar dari tempat itu. Dan karena itu masalah ini tetap kita tindak lanjuti secara hukum. Jadi kita sudah serahkan untuk kita punya tim advokasi jemaat untuk bagaimana berproses. Masalah lahan di Waititar juga mendapat perhatian serius dari Sinode GPM. Ketua MPH Sinode GPM Pendeta Elifas Tomix Mas Paitela meminta agar berbagai pihak tidak mengklaim kepemilikan tanah tersebut mengingat status hukum yang belum jelas. Menurut Mas Paitela, selama belum ada kepastian hukum tetap, lahan tersebut tidak dapat diklaim sepihak oleh Kodam 15 Patimura. Mas Paitela juga menyoroti dugaan penerbitan sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang dapat menambah permasalahan di masyarakat. Yang menghimbau BPN agar lebih selektif dalam menerbitkan sertifikat untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Ada kepastian hukum lah terhadap apa yang menjadi hak milik setiap orang atau bahkan setiap lembaga. Saya kira fokus kita pada lingkungan hidup itu tidak pada kasus-kasus yang seperti itu problem lain. Kami juga cuma berharap supaya ada kepastian hukum lah ya berkaitan dengan kepemilikan lahan atau tanah milik warga. Sebab sertifikat berlapis itu kan fenomena di Badan Pertanahan Nasional. Ya kita harap ini tidak boleh terjadi lagi. Ya dengan sistem yang lebih canggih sudah tidak boleh terjadi. Apalagi ini dalam rangka membina masyarakat yang jujur. Ya juga institusi-institusi yang jujur. Sebelumnya, sejumlah kepala keluarga di Waititar, Kelurahan Ahusen melalui kuasa hukum mereka, Semi Waileruni, meminta Kodam 15 Patimura untuk menghentikan aktivitas pengukuran tanah yang mereka klaim sebagai aset Kodam. Waileruni menegaskan bahwa tanah yang ditempati warga tersebut belum memiliki status hukum tetap dan bukan milik Kodam 15 Patimura. Menurut Waileruni, tanah tersebut dulunya adalah perumahan pemerintah Provinsi Maluku, sehingga klaim oleh Kodam 15 Patimura dianggap tidak berdasar. Yang menambahkan, sebagai Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Jemaat GPM Betania, yang pernah menangani perkara hukum terkait tanah tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut milik Kodam 15 Patimura. Pada 19 Februari 2025, Kodam 15 Patimura mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kelurahan Ahusen, nomor /2411-Romawi2-2025, terkait permohonan pendampingan pengukuran batas tanah di Asmil Valentine. Pengukuran ini merupakan tindak lanjut dari telegram Kasat nomor ST-274-2022 tentang pengamanan aset TNI AD.